Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi nikmat kesehatan, keselamatan dan nikmat iman bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini di masa pandemi COVID-19 memang kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau biasa yang disebut dengan PJJ. Namun, saya minta kepada kalian semua, terkhusus siswa-siswi SMA Budi Warman 1, tetap semangat dalam menjalankan PJJ ini. Kita sebelumnya tidak ada yang tahu bahwa kita akan melakukan daring. Keadaanlah yang membuat kita seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya lebih baik lagi sehingga kita semua bisa bertatap muka di sekolah, bertegur sapa tanpa adanya halangan apapun. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada saat ini kita semua sudah memasuki tahun ajaran di semester genap, di mana semester genap ini merupakan semester penentu kalian untuk kenaikan kelas, tingkat kelas 12, apalagi kalian sekarang sudah kelas 11. Nah, semester 2 ini bukan untuk semester main-main lagi, apalagi tahun depan kalian sudah fokus untuk karir kalian, karena kelas 12 itu sebagai penentu kalian untuk kelulusan. Nah, tidak terasa semester 1 itu sudah berlalu dan kita sudah menginjak di semester 2, di mana pada saat semester 1 ada beberapa bab yang kita pelajari. Di antaranya, yang pertama itu ada poros maritim, ada sumber daya alam, ada persebaran flora dan fauna, ada juga ketahanan pangan. Sementara untuk di bab 2 yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan 3 bab. Kenapa 3 bab? Yang pertama, karena waktu kita itu lebih sedikit daripada semester 1. 3 bab itu diantaranya yang pertama dinamika penduduk. Yang kedua ada keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dan yang ketiga, mitigasi bencana. Itu yang akan kita pelajari di semester 2. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya pernah memberikan berkaitan dengan materi atau PowerPoint di e-learning kalian berkaitan dengan dinamika penduduk pada pertemuan sebelumnya. Di situ mungkin kalian sudah membaca berkaitan dengan adanya kelahiran, kematian, ataupun mortalitas, natalitas, migrasi atau perpindahan penduduk serta dampak dari ledakan penduduk bagi wilayah Indonesia, khususnya karena kita berada di negara Indonesia. Oke, kita masuk ke materi. Di sini materi yang pertama di semester 2 itu berkaitan dengan dinamika kependudukan di Indonesia beserta perencanaan pembangunan. Nah, sebelum kita lanjut, pasti kalian tahu apa sih itu penduduk. Kalian sudah termasuk penduduk atau belum sih? Kategori orang disebut sebagai penduduk itu seperti apa? Nah, di sini akan kita bahas penduduk itu nanti berkaitan dengan adanya kelahiran. Kelahiran itu menambah jumlah penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua adanya kematian. Kematian itu mengurangi jumlah populasi. Dan yang ketiga itu migrasi. Di mana nanti di bab ini itu ada beberapa berkaitan dengan rumus yang harus kalian pahami. Ada sekitar 10 sampai 15 rumus dalam dinamika penduduk. Ya. Jadi di bab ini ada 15 di mana nanti salah satunya akan kalian pelajari. Nah, di sini
Ada yang pertama berkaitan dengan faktor dinamika penduduk. Sebelum masuk ke faktor dinamika penduduk, kalian harus tahu dulu apa sih itu penduduk. Apa kalian sudah disebut sebagai penduduk? Kategorinya itu seperti apa? Apakah harus yang mempunyai KTP atau yang sudah terdaftar di catatan sipil atau yang seperti apa? Nah, di sini definisi penduduk itu semua orang, berarti tanpa terkecuali ya, semua orang, baik itu dewasa, baik itu anak-anak ataupun bayi yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, khususnya selama 6 bulan atau di wilayah tertentu selama 6 bulan. Itu sudah termasuk dalam kategori penduduk atau disebut sebagai penduduk. Walaupun notabene mereka itu belum mempunyai KTP, terkhusus untuk anak kecil ya ataupun balita. Nah, di sini dalam kategori 6 bulan ini kategorinya berarti dia harus sudah menetap di wilayah atau di suatu daerah. Baru itu disebut dengan penduduk. Nah, di sini ada beberapa faktor yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor paling besar. Ada kelahiran, kematian itu termasuk faktor alami. Dan ada faktor non-alami itu berkaitan dengan migrasi atau perpindahan. Pasti kalian sudah sering melakukan perpindahan, entah itu perpindahan dari rumah ke sekolah ataupun perpindahan pada saat kalian mudik lebaran. Ya, itu juga termasuk dalam migrasi, tapi nanti migrasi ini terbagi menjadi beberapa komponen. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang pertama, berkaitan dengan angka kelahiran atau nama lainnya itu natalitas. Kata natalitas ini mungkin tidak asing di telinga kalian, ya, karena angka kelahiran ataupun natalitas ini sering sekali diucapkan atau sering sekali berada di berita ataupun koran-koran ya yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Kalian tahu jumlah penduduk Indonesia itu banyak. Ya, setiap tahun itu pasti selalu mengalami peningkatan. Ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendukung dengan adanya kelahiran atau pronatalitas. Salah satunya pernikahan pada usia muda. Nah, di sini banyak sekali terjadi pernikahan di usia muda, terkhusus untuk daerah terpencil. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Pasti kalian banyak pertanyaan, kenapa sih harus nikah muda? Kenapa nggak harus melanjutkan pendidikan terlebih dahulu? Kalian mungkin tahu ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, di mana usia pernikahan laki-laki dan usia perempuan itu menurut aturan itu ada. Ya, tapi pada kenyataannya masih banyak di wilayah kita atau di negara kita, terkhusus untuk daerah terpencil yang melakukan pernikahan usia muda. Salah satu faktornya karena faktor ekonomi. Salah satunya karena mereka biasanya untuk daerah-daerah terpencil itu memiliki jumlah anak itu yang lebih dari 1 atau lebih dari 2. Ya, yang notabene mereka punya pemikiran bahwa kalau anak saya sudah besar, sudah selesai sekolah ataupun sudah balik, kalau ada yang mau pasti langsung, ya. Itu pemikiran orang-orang zaman terdahulu, tapi sekarang pun masih ada. Ya. Terus yang kedua, ada tingkat kesehatan. Kenapa tingkat kesehatan mendukung sebagai pronatalitas? Ya, kalau kita sebagai manusia itu tingkat kesehatannya tinggi, tingkat kesuburannya tinggi, itu sangat mempengaruhi tingkat kelahiran. Ya, gizinya bagus, terus vitaminnya bagus, itu juga salah satunya. Terus yang kedua, bahwa di sini ada asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya, memang itu asumsi orang-orang zaman dulu. Banyak anak banyak rezeki, dan sekarang pun masih, walaupun tidak sebanyak ataupun tidak mayoritas seperti dahulu, tapi sekarang masih, ya. Karena memang pada kenyataannya anak itu memiliki atau membawa rezekinya masing-masing.
ya, tanpa kita sadari itu. Terus yang keempat, ada kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris ataupun tradisional. Itu juga sebagai salah satu faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas. Dan yang terakhir, adanya kurang informasi yang berkaitan dengan program keluarga berencana atau KB. Nah, KB ini juga tidak asing lagi di telinga kalian, ya, apalagi kalian usia produktif. Sekarang usia produktif. Nah, KB ini kan keluarga berencana. Memang pemerintah itu sering menggalakkan program keluarga berencana. Tapi pada dasarnya belum semua wilayah itu terjamah oleh adanya program pemerintah ini, apalagi untuk daerah-daerah yang terisolir ataupun daerah terpelosok atau daerah yang tertinggal, karena mereka minim informasi atau teknologi. Tidak usah minim informasi atau teknologi, untuk makan saja mereka juga masih susah, ya. Itu untuk angka kelahiran. Selanjutnya di sini ada salah satu penghambat atau beberapa faktor penghambat berkaitan dengan natalitas. Kalau tadi faktor pendukung, kalau yang sekarang itu faktor penghambat. Jadi ada pro dan juga ada kontra. Nah, di sini pelaksanaan program keluarga berencana. Sama tadi di faktor penghambat, faktor pendukung itu juga ada program keluarga berencana, dan di faktor penghambat itu juga ada program keluarga berencana. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena program keluarga berencana ini salah satunya itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu yang berkaitan dengan angka kelahiran. Nah, mungkin kalian sering mendengar bahwa 2 anak itu cukup. Itu slogan keluarga berencana. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti itu akan berkesinambungan dengan pendidikan si anak, dengan kesehatan anak. Ya. Nah, di sini yang kedua ada asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Ini tadi bertolak belakang dengan faktor pendukung, ya. Kalau tadi di faktor pendukung banyak anak itu banyak rezeki, tapi di sini di faktor penghambat itu asumsi bahwa anak itu sebagai beban keluarga. Jadi begini, kita hidup di zaman modern atau sudah zaman globalisasi, di mana semua dituntut serba canggih dan teknologi. Bahkan dari sekolah ataupun dari teknologi informasi yang lainnya, kita itu harus bisa menyesuaikan. Nggak usah jauh-jauh sekolah, ya. Di luar DKI Jakarta itu masih melakukan pembayaran atau masih istilahnya itu ada uang SPP. Kalian bersyukur di wilayah DKI, ya, kalau yang kalian mendapatkan KJP itu sudah dapat bantuan dari pemerintah yang bisa meringankan beban kalian. Contoh, kalau satu keluarga memiliki 5 anak ataupun 9 anak, sekolah semua dengan tingkatan yang berbeda-beda, ya pasti itu menjadi salah satu pertimbangan. Ya, makanya di sini ada asumsi bahwa banyak anak itu sebagai beban keluarga, salah satunya dari itu. Semakin banyak anak berarti semakin banyak pengeluaran. Tapi tidak menutup kemungkinan, memang tadi seperti yang pertama, bahwa setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing. Ya. Tetapi kembali lagi pada pola pikir manusia atau pola pikir masyarakat itu berbeda-beda. Ya. Terus yang ketiga, ada pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Nah, ini biasanya bagi mereka yang notabene itu pegawai negeri sipil, ya, atau orang yang bekerja di lingkungan pemerintah yang statusnya PNS. Biasanya itu mereka membatasi tunjangan anak itu sampai berapa? Biasanya itu sampai 2, ya. Paling besar itu sampai 3. Berarti lebih dari 3 itu berarti bukan dapat tunjangan lagi, berarti mereka harus mengeluarkan budget lebih. Makanya di sini ada pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ya, terus dan yang terakhir penundaan usia pernikahan. Nah,
Kalau yang tadi faktor pendukung itu adanya usia pernikahan dini, tapi kalau di faktor penghambat itu adanya penundaan usia pernikahan. Nah, penundaan usia pernikahan ini nanti berkesinambungan dengan pendidikan. Ya, semakin tinggi pendidikan seseorang berarti dia cenderung akan lebih berpikir kritis. Ya, pasti mereka yang pertama lebih atau akan mengejar berkaitan dengan karir terlebih dahulu. Ya. Biasanya mereka akan melakukan pernikahan itu setelah mereka lulus kuliah atau setelah mereka mempunyai pekerjaan yang tetap. Ya, itu salah satunya. Itu untuk faktor penghambat dan faktor pendukung kelahiran. Nah, selain faktor penghambat dan pendukung kelahiran, ada juga faktor pendukung dan penghambat kematian, atau nama lainnya mortalitas. Kalau berbicara berkaitan dengan kematian, mungkin itu salah satu momok yang menakutkan. Memang iya. Kenapa? Karena kematian berarti itu sudah tidak ada kegiatan di dunia, ya, atau istilahnya itu sudah tutup usia. Nah, angka kematian ini di masa pandemi COVID-19, kalian sudah sering mendengar berita baik di televisi ataupun surat kabar bahwa angka kematian ini setiap hari bahkan setiap bulan itu selalu mengalami kenaikan. Kenaikannya yang cukup signifikan. Ya. Nah, di sini angka kematian ada beberapa faktor yang mendukung atau yang dinama dengan promortalitas. Yang pertama, adanya rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Pasti kesehatan itu mempengaruhi, ya. Kenapa seperti itu? Jika kita memiliki tingkat kesehatan yang baik atau yang maksimal atau yang lebih, berarti secara tidak langsung itu kita akan mengurangi atau meminimalisir berkaitan dengan terjadinya angka kematian. Terus yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Kenapa kecelakaan lalu lintas itu menjadi salah satu faktor peningkatan kematian? Coba, kenapa bisa seperti itu? Coba kalian lihat sekarang, kalau kalian sedang di perjalanan, mungkin dari rumah ke sekolah, di jalan itu banyak sekali volume kendaraan. Ya, volume kendaraan. Sementara kalau kalian datangnya telat atau berangkatnya telat, pasti kalian akan terburu-buru. Bahkan banyak kejadian yang menerobos lalu lintas atau menerobos lampu merah. Ya, itu yang menjadi salah satu faktor kecelakaan lalu lintas. Dan tidak menggunakan helm sesuai standar. Ya, karena buru-buru, tergesa-gesa, naik motornya cepat, terus lampu merah di terabas, maka apa yang terjadi? Pasti akan ada kecelakaan. Ya, itu salah satunya. Terus yang selanjutnya itu ada bencana alam. Ya, baru-baru ini kalian mendengar bahwa wilayah Indonesia itu di bulan Januari ini banyak sekali terjadi bencana alam. Ya, bencana alam itu bisa terjadi karena ulah manusia. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita flashback ke belakang. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Indonesia itu mengalami bencana alam, salah satunya di wilayah Sumedang, di mana di situ ada tanah longsor. Terus dilanjut di wilayah Kalimantan, banjir. Dilanjut di wilayah Sulawesi, itu berkaitan dengan gempa bumi. Ya, dan baru-baru tadi saya juga mendengar ada banjir di wilayah Puncak, Cisarua. Coba kita introspeksi diri. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bencana alam itu selalu silih berganti?
Yang harus kita analisis itu yang pertama, wilayah kita itu wilayah di mana terdapat 3 pertemuan lempeng. Ya. Selain terdapat 3 pertemuan lempeng, wilayah kita itu dikelilingi oleh gugusan gunung berapi atau yang disebut dengan ring of fire. Tanpa kita sadari itu bisa suatu saat itu menyebabkan gempa, iya. Terus gunung meletus, iya. Ya, itu yang berkaitan dengan bencana alam murni. Ya, tapi ada juga bencana alam yang memang notabene itu ada campur tangan manusia. Apa salah satunya? Yang pertama itu banjir. Tadi saya baru mendengar ada banjir di daerah Puncak atau Cisarua. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya itu ulah manusia, yaitu penebangan hutan atau pengundulan hutan tanpa adanya reboisasi, ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu justru merugikan banyak orang, bukan buat diri sendiri tapi hampir semua orang bisa dirugikan dari hal itu. Ya, itu untuk tanah longsor. Ya, apalagi wilayah kita, wilayah Indonesia itu dengan struktur geomorfologi atau struktur bentang alamnya yang beraneka ragam, ya, dari dataran rendah, tinggi, bukit dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Terus selanjutnya kemarin di Kalimantan ada banjir. Kenapa bisa seperti itu? Nggak usah jauh-jauh Kalimantan, wilayah DKI Jakarta juga sering terjadi banjir. Coba deh kita sekarang mulai introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Mungkin tidak berdampak sekarang, tapi beberapa waktu yang akan datang itu pasti akan berdampak. Entah itu dampak positif ataupun negatif. Yang jelas kalau bencana alam sih lebih banyak dampak negatifnya. Kerusakan, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa. Ya. Nah, bencana alam yang kemarin di Kalimantan itu berkaitan dengan banjir. Banjir itu akibat oleh siapa sih? Ya, banjir itu salah satunya itu ada campur tangan manusia loh. Salah satunya itu kebiasaan kita membuang sampah. Ya, apalagi nih kalian siswa-siswi, padahal di depan ruang kelas kalian sudah ditaruh tong sampah. Ya, tapi tetap aja. Berarti kita harus mengubah kebiasaan kita. Ya, dari kecil atau dari hal-hal terkecil. Hal-hal terkecil itu nanti akan berdampak besar bagi kita, bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan yang terakhir di sini ada peperangan. Kenapa peperangan menjadi faktor pendukung? Iya, jelas. Ya, peperangan dulu sebelum kita merdeka atau sebelum kita lepas dari penjajah, di situ banyak terjadi peperangan, banyak terjadi baku hantam dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang bukan peperangan berkaitan dengan senjata, tetapi kita sekarang berperang melawan moral. Banyak sekali degradasi moral, ya. Sekarang kita yang diserang bukan berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan IT, berkaitan dengan pola pikir, ya. Jadi mulai sekarang deh kalian harus benar-benar bisa memilah-milih mana yang positif dan mana yang negatif buat diri kalian. Toh itu buat kalian, bukan buat siapa-siapa. Dan selanjutnya di sini ada faktor penghambat. Kalau tadi faktor pendukung, kalau sekarang faktor penghambat. Sama halnya seperti tadi kelahiran, ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Nah, di sini faktor penghambat mortalitas yang pertama itu tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Iya, apalagi di masa sekarang pandemi COVID-19. Kita dituntut untuk selalu memiliki stamina yang fit, ya, imun yang bagus. Jadi kesehatan kita itu selalu meningkat,
Ya, semua itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ya, kalau emang kita pengen sehat, berarti kita harus merubah pola pikir kita. Ya, contoh, yang tadinya kita sering makan junk food ya atau makanan siap saji, ya, mungkin memang junk food itu enak, nikmat, lezat. Tapi tanpa kalian sadari, junk food itu banyak sekali dampak negatifnya buat kesehatan kalian. Ya, memang sih pertamanya menggiurkan, nikmat, tapi ke belakangnya itu dampak jangka panjangnya itu yang tidak kalian pikirkan. Boleh makan junk food sekali 2 kali nggak masalah, tapi jangan terlalu sering. Selain tidak bagus untuk kesehatan, juga tidak bagus juga untuk kantong kalian. Ya, itu untuk tingkat kesadaran. Dan yang kedua, adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Sekarang pemerintah banyak sekali mengeluarkan program-program yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya yang sudah familiar atau sudah sering kalian dengar itu ada program BPJS Kesehatan, ada program BPJS Ketenagakerjaan yang notabene itu bergerak pada bidang kesehatan atau perlindungan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Nah, lingkungan yang bersih dan teratur ini berarti harus dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita keluar dari zona keluarga atau zona masyarakat. Berarti harus dari diri kita, keluarga kita, bagaimana cara kita hidup sehat, bagaimana cara kita mengatur, dan bagaimana cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang notabene itu bisa memberikan dampak positif buat kita berkaitan dengan lingkungan yang bersih atau kesehatan. Nah, kalau lingkungan yang bersih dan teratur itu menjadikan kita lebih semangat pastinya, terus lebih berpikir positif, berpikir jernih untuk melakukan kegiatan kedepannya itu akan seperti apa. Nah, yang terakhir, ada ajaran agama yang melarang bunuh diri. Pasti setiap agama itu pasti punya aturan ataupun ajaran. Ya, salah satunya kita sesama umat manusia itu harus saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Ya. Karena kenapa? Kalau kita saling menghargai, saling menyayangi, dan tidak saling menyakiti, itu pasti nanti akan tumbuh rasa kebersamaan sesama manusia atau sesama umat beragama. Ya. Nah, di sini untuk faktor penghambat kematian. Selanjutnya, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3. Tadi yang pertama ada kelahiran atau natalitas, dan yang kedua itu ada mortalitas atau kematian, dan yang ketiga ini ada migrasi. Apa sih itu migrasi? Mungkin kalian bertanya-tanya, migrasi itu seperti apa? Apakah itu berupa makanan atau berupa aplikasi atau berupa yang lain? Ya, tanpa sadari kalian itu selalu melakukan migrasi. Ya, perpindahan. Migrasi itu namanya perpindahan. Nah, migrasi ini punya macam-macam. Ada migrasi terbuka, ada migrasi tertutup. Ya, itu yang akan nanti kita bahas setelah ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa migrasi itu perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu wilayah atau satu tempat ke tempat yang lain. Itu migrasi. Ya, perpindahan penduduk. Berarti kalau dari dari rumah ke sekolah, berarti itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti itu juga termasuk dalam migrasi. Nah, di sini yang pertama, migrasi itu berkaitan dengan mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan tujuan apa sih kalian keluar dari rumah itu? Tujuannya apa? Pasti kalian memiliki banyak tujuan. Kalau sebagai siswa pasti tujuannya pergi dari rumah ke sekolah untuk menuntut ilmu. Berbeda dengan orang tua kalian.
Keluar dari rumah ke kantor pasti nanti untuk bekerja ataupun mencari nafkah dan sebagainya. Semua orang itu punya kepentingan masing-masing. Semua orang itu punya urusannya masing-masing. Nah, di sini ada dua mobilitas yang tadi telah disebutkan bahwa terbuka ataupun tertutup, sama halnya seperti mobilitas permanen ataupun tidak permanen. Nah, di sini mobilitas permanen itu meliputi salah satunya itu ada urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Urbanisasi itu perpindahan penduduk yang dilakukan dari wilayah desa ke wilayah perkotaan. Biasanya ini kebanyakan yang melakukan urbanisasi itu daerah-daerah ya, ke wilayah ibu kota. Nah, karena kita di wilayah Jakarta yang notabene itu menjadi kota metropolitan, ya, di mana hampir semua daerah atau semua masyarakat itu tertuju pada DKI Jakarta. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya kenapa? Banyak kok kota-kota lain di Indonesia selain Jakarta. Ada Surabaya, ada Semarang, ada Bandung, ada Makassar, ada Palangkaraya. Kenapa banyak orang ke DKI Jakarta atau ke Jakarta? Pasti mereka punya pemikiran tersendiri. Salah satunya, kenapa Jakarta memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para masyarakat atau penduduk di luar DKI Jakarta. Yang pertama, ya, Jakarta itu sebagai pusat pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Jakarta itu memiliki banyak sekali lapangan pekerjaan. Coba kalian perhatikan. Hampir di setiap tempat itu banyak orang yang berdagang, tapi dia juga laku. Ya, berdagang nasi goreng laku, dagang es laku, dan sebagainya. Karena tadi masyarakatnya itu banyak atau konsumennya banyak, yang notabene itu mereka kebanyakan orang sibuk. Ya, kalau orang sibuk kan pengennya yang instan. Contoh, kalau kita pengen nasi goreng, males, pulang dari kerja capek, beli aja di jalan, bisa. Ya, jadi lapangan pekerjaan di DKI Jakarta, khususnya ya di wilayah kita, karena kita berada di Jakarta, itu lapangan pekerjaannya itu banyak, beragam, heterogen. Ya, berbeda kalau di daerah pedesaan, mungkin hampir mayoritas itu mereka mata pencariannya petani ataupun nelayan. Memang ada beberapa yang sudah masuk ke ranah perkantoran ataupun yang lainnya, tapi hampir mayoritas itu mereka masih di pertanian ataupun nelayan. Itu khusus untuk di daerah pedesaan ya. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan sudah banyak sekali mata pencaharian heterogen, dari pejabat, dari kepolisian, dari dokter dan sebagainya. Ya, itu urbanisasi tadi yang pertama. Terus yang kedua ada ruralisasi. Ruralisasi ini kebalikan dari urbanisasi. Ya, perpindahan penduduk dari kota balik lagi ke desa. Kenapa bisa seperti itu? Saya kasih contoh atau kasih ilustrasi bahwa kita setelah lulus SMA, kita pengen banget nih ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta, pengen memiliki penghasilan yang lebih besar dengan tujuan meningkatkan taraf hidup. Ya, itu tapi setelah mereka pensiun ya, atau setelah usia 55 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, kan setelah pensiun mereka pasti tidak mempunyai kegiatan. Ya, tidak mempunyai kegiatan, banyak dari mereka yang kembali lagi ke kampung halaman. Ya, menghabiskan masa tua di kampung halaman. Ya, dengan bekal yang sudah mereka peroleh di daerah perkotaan. Nah, yang ketiga di sini ada transmigrasi. Tadi ada urbanisasi, ada ruralisasi, dan yang ketiga ada transmigrasi. Nah, transmigrasi ini lebih cenderung perpindahan penduduk dari tempat padat atau daerah padat yang notabene dalam satu pulau ke pulau lain. Yang notabene itu pulaunya masih penduduknya jarang. Kalian tahu di Indonesia itu ada 5 pulau besar.
ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Dari 5 pulau ini paling banyak penduduknya itu Pulau Jawa. Paling padat itu penduduknya Pulau Jawa. Tapi Pulau Jawa ini paling kecil di antara 5 ini. Ya karena tadi salah satunya Pulau Jawa itu sebagai pusat pemerintah. Jadi dia punya daya tarik tersendiri bagi para masyarakat pendatang. Nah, kalau di DKI Jakarta tidak semua mayoritas itu penduduk asli Jakarta. Kebanyakan itu penduduk pendatang. Coba kalian perhatikan kalau momen Idul Fitri, ya, yang Jakarta tadinya setiap hari itu macet, pada momen Idul Fitri itu Jakarta bebas hambatan, ya, jalan-jalan itu lengah atau jalan-jalan itu istilahnya itu lancar. Pada kemana orang-orangnya? Pada balik lagi ke kampung halaman, pada mudik. Berarti secara tidak langsung masyarakat atau penduduk DKI Jakarta itu bukan mayoritas orang asli DKI Jakarta, tetapi orang pendatang. Kebanyakan itu pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari luar Pulau Jawa. Ya, itu berkaitan dengan tadi transmigrasi. Saya ulangi lagi, yang pertama itu urbanisasi dari desa ke kota, terus yang kedua ruralisasi, kebalikannya dari kota ke desa, dan yang ketiga itu transmigrasi dari wilayah atau pulau paling padat ke wilayah atau pulau yang penduduknya itu lebih jarang atau lebih sedikit. Nah, di sini selanjutnya ada mobilitas eksternal. Apa itu mobilitas eksternal? Kalau eksternal itu berarti kan di luar, kalau internal itu di dalam. Nah, eksternal di sini ada 3, ada emigrasi, imigrasi, sama remigrasi. Berarti ini ranahnya bukan hanya di Indonesia saja, melainkan sudah keluar dari Indonesia atau skala internasional lah, ya. Nah, di sini kita bahas pertama, ada emigrasi. Emigrasi itu perpindahan penduduk dari tanah air, contoh dari wilayah Indonesia ke negara lain dengan tujuan untuk menetap di sana. Contoh dari Indonesia ke Inggris atau Indonesia dari Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya ada faktor pendukung, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Siapa sih yang nggak pengen mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di negara lain yang notabene itu fasilitas ataupun teknologinya itu lebih canggih daripada Indonesia? Pasti semua orang pasti kepengen. Ya, nggak usah kalian, saya juga pengen. Ya, jadi salah satunya itu karena pendidikan. Mereka dari Indonesia ke Inggris ataupun ke Amerika itu untuk mengenyam pendidikan. Bahkan setelah mereka lulus mungkin mereka bisa menetap di sana, ya, mengembangkan bisnis di sana. Banyak yang seperti itu. Terus yang kedua ada imigrasi, perpindahan penduduk dari negara lain yang masuk ke negara kita itu juga banyak. Jadi penduduk kita banyak yang keluar, banyak juga yang masuk ke wilayah kita, ya. Terus dan yang ketiga ada remigrasi. Di sini kembalinya penduduk dari suatu negara ke tanah air. Contohnya ya tadi ya, yang seperti saya jelaskan di emigrasi, bahwa ada beberapa penduduk atau masyarakat Indonesia yang mereka mengenyam pendidikan di luar negeri. Setelah mereka lulus, mereka kembali lagi ke tanah air, dan di tanah air mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapat di luar negeri. Ya, itu justru lebih bagus menurut saya. Jadi bisa memperbaiki atau mengembangkan potensi yang ada di wilayah kita atau di wilayah Indonesia. Tanpa kalian sadari, wilayah kita itu kaya. Ya, wilayah kita itu subur. Coba kalian flashback ke belakang ya untuk mata pelajaran sejarah. Ya. Wilayah kita dulu itu banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari luar. Kenapa? Karena kita itu kaya akan sumber daya alam, kaya akan rempah-rempah. Ya, itu menjadi salah satu faktor daya tarik. Apalagi sumber daya alam kita itu banyak, melimpah. Seperti yang sebelumnya kita pelajari di semester 1 berkaitan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu tergolong ada 3 golongan, golongan A, B, dan C. Yang notabene itu memiliki kapasitas masing-masing sendiri, tapi harus kita pahami ada beberapa sumber daya alam yang memang notabene itu
paling dominan di wilayah kita, salah satunya itu ada Freeport ya, berkaitan dengan tambang emas. Ada juga berkaitan dengan tambang batu bara, biasanya itu paling banyak di wilayah Kalimantan ya. Terus ada tambang timah di wilayah daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, semua itu kekayaan wilayah kita. Jadi kita harus bisa mengelola sebaik-baik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Nah, di sini tadi yang pertama itu permanen. Permanen itu tadi ada ruralisasi, ada imigrasi, terus ada transmigrasi, ada urbanisasi. Nah, sekarang yang non permanen. Nah, yang non permanen itu non permanen. Kalau permanen itu berarti udah paten ya, nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau non permanen itu kan bisa dirubah-rubah. Contohnya di sini. Di sini ada definisi mobilitas non permanen bahwa perpindahan penduduk itu untuk sementara waktu. Non permanen berarti sementara waktu. Ya, di sini ada komutasi, ada sirkulasi. Komutasi itu apa sih? Sirkulasi itu apa sih? Mungkin ada yang tahu sirkulasi itu sama halnya seperti sirkulasi udara keluar masuk ya. Tapi di sini kita berkaitan dengan migrasi. Coba kita bahas yang pertama, ada komutasi. Komutasi di sini maksudnya itu pulang pergi ya dalam waktu atau tempo 24 jam. Jadi satu hari satu malam. Biasanya itu nama lainnya PP atau pulang pergi. Biasanya contoh, saya kasih contoh yang gampang saja ya, karena kalian sebagai siswa berarti setiap pagi kalian dari rumah ke sekolah sampai sore. Nah, pada sore hari kalian dari sekolah balik lagi ke rumah. Itu namanya komutasi atau pulang pergi. Kalian setiap hari pasti melakukan, entah itu ke sekolah ataupun ke rumah teman kalian ataupun ke tempat perbelanjaan ya, itu komutasi. Dan yang kedua, sirkulasi. Ini bentuknya mobilitas penduduk non permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Saya kasih contoh yang gampang. Jadi gini, dalam seminggu itu ada 7 hari ya. 5 hari itu sebagai hari kerja atau hari, istilahnya itu hari produktif lah, Senin sampai Jumat. Nah, hari Sabtu Minggu ini untuk apa sih? Biasanya Sabtu Minggu itu kan dipergunakan untuk aktivitas keluarga. Nah, aktivitas keluarga itu kan biasanya nggak cuma di rumah, tapi dia bisa melakukan perjalanan mungkin ke sanak saudara ataupun ke daerah puncak yang notabene mereka menginap di sana. Ya, berangkat hari Sabtu, menginap, terus hari Minggu itu pulang. Berarti itu namanya sirkulasi. Dia menginap di tempat tujuan, tapi untuk sementara waktu, tidak setiap hari. Ya, jadi hanya beberapa saat. Nah, itu berkaitan dengan dinamika penduduk. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan faktor ya. Kita ulas lagi ya, sebelum nanti kita lanjut ke masalah berkaitan dengan hitung-menghitung, karena kalau hitung-menghitung itu nanti berkaitan dengan rumus. Jadi kita flashback dulu, kita review dulu apa yang sudah tadi kita bahas, bahwa penduduk itu suatu masyarakat yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu 6 bulan. Ya, siapa sih yang disebut sebagai penduduk? Apakah anak bayi itu disebut sebagai penduduk? Iya, karena mereka walaupun bayi mereka sudah punya nomor induk kependudukan, berarti mereka sudah termasuk penduduk. Ya, walaupun mereka belum punya KTP. Sama halnya seperti kalian di kelas 11. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah memiliki KTP atau ada juga yang belum ya. Itu nanti tergantung dari umur kalian masing-masing. Ya, terus faktornya apa saja sih tadi faktor dinamika penduduk? Ada tadi kelahiran, ada kematian, ada migrasi. Dari 3 faktor ini yang mengurangi itu hanya kematian. Yang menambah itu 2, yaitu kelahiran dan migrasi.
Walaupun migrasi itu perpindahan, tapi dia menambah jumlah penduduk atau menambah angka penduduk ya. Nah, kelahiran dan kematian itu mereka memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Ya, yang sudah tadi saya jelaskan bahwa setiap faktor pendukung dan penghambat itu pasti memiliki dampak ataupun kebijakan masing-masing dari pola pikir masyarakat. Karena kalian tahu dalam satu keluarga itu belum tentu pola pikirnya sama. Orang kembar aja belum tentu pola pikirnya sama. Apalagi kita skalanya besar ya. Jadi jangan disamakan satu sama yang lain. Terus yang kedua tadi ada kematian. Terus yang ketiga ada migrasi. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari di kelas 11 ini itu ada semuanya di kehidupan nyata kalian, tanpa kalian sadari itu ada semuanya di situ. Nanti di sini di dinamika penduduk akan berkaitan dengan sensus, ada registrasi, nanti ada bonus demografi, ada ledakan penduduk, tapi itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang menghambat berkaitan dengan jumlah atau dinamika penduduk. Dari kata dinamika penduduk, dinamika berarti itu fluktuasi atau bisa naik turun ya, tidak tetap. Dinamika berarti ada kenaikan, ada penurunan. Sama halnya seperti kalian belajar di sekolah pasti ada kenaikan dan penurunan berkaitan dengan hasil belajar. Jadi sebenarnya hal itu wajar ya, di setiap kesempatan pasti ada. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya penjabaran ini kalian lebih paham, lebih bisa mengerti apa sih itu dinamika penduduk ya. Yang tadinya mungkin bertanya-tanya dinamika itu apa, mortalitas itu apa, natalitas itu apa, migrasi itu apa. Tapi kalau kalian sering membaca ya, ikro ya, sering membaca, sering mencari-cari informasi atau literasi berkaitan dengan materi dinamika penduduk ataupun materi yang lainnya, pasti insya Allah kalian juga akan paham. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat dalam menjalankan PJJ walaupun masih belum bisa tatap muka, tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru kita sudah bisa bertatap muka di sekolah, bisa bertegur sapa dengan rekan-rekan kalian, teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian, dan warga sekolah khususnya SMA Budi Warman 1. Ya, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang jelas kalau tidak penting-penting amat tidak usah keluar rumah. Tetap di rumah. Lebih baik di rumah belajar, makan, ya walaupun kalian tidak dapat uang saku atau uang jajan tapi nggak masalah. Yang penting kesehatan kalian nomor 1. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang jelas pesan saya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.